Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Sofian sebagai ketua kelompok. Lalu ada anggota saya yaitu Azmi Rahman Maulid. Yang kedua ada Barkah Bartajar Gunawan. Yang ketiga ada Christian Firdaus. Yang keempat ada Diki Hizbullah. Dan yang terakhir ada Muhammad Akmal. Nah, di sini kelompok kami akan membahas subbab 1 tentang pembahasan tentang bearing. Di sini saya akan membahas bearing. 1.1 Definisi bantalan. Bantalan merupakan salah satu elemen mesin yang memegang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi pada bagian atau komponen yang diam atau tidak berputar. Selanjutnya 1.2 Prinsip dasar bantalan. Pada gambar 1 ini adalah gerakan akibat dorongan. Pada gambar B ini adalah gambar gerakan menggelinding. Dari gambar 1A terlihat bahwa sebuah buku diletakkan di atas meja kemudian didorong menggunakan sebuah tongkat, di mana diperlukan suatu gaya supaya buku tersebut dapat tergeser. Bandingkan dengan cara kedua 1B, di mana beberapa buah pensil diletakkan di antara buku dan meja. Apabila buku tersebut didorong menggunakan tongkat, maka akan diperlukan suatu gaya yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan cara pada gambar 1A. Selanjutnya ada gambar menggelinding yang diperbaki. Apabila beberapa buah pensil diganti dengan bola-bola sebagai elemen dinding seperti yang ditunjukkan pada gambar 1C, maka akan didapatkan hasil bahwa buku dapat digeser dengan lebih mudah. 1.3 Bagian utama bantalan. Bantalan terdiri dari beberapa bagian utama, diantaranya ring dalam. Yang dimaksud dengan ring dalam, bagian ini mempunyai fungsi sebagai dudukan poros, di mana terdapat jalur lintasan, elemen gelinding atau raceway pada bagian luar, ring yang menerima beban pada saat bantalan berputar. Ring luar, bagian ini mempunyai fungsi sebagai dudukan atau rumah bantalan, dapat berupa pada mesin atau elemen mesin seperti puli atau roda gigi. Pada bagian ring luar terdapat jalur lintasan elemen gelinding yang terletak di bagian dalam ring luar, di mana menerima beban pada saat bantalan berputar. Selanjutnya elemen gelinding. Bagian ini berfungsi untuk menerima beban dari bagian mesin yang berputar. Jenisnya terdiri dari A. Ball, B. Cylindrical roller, yang C. Tapered roller, yang D. Symmetrical barrel roller, yang E. Needle roller. Selanjutnya sekat. Bagian ini mempunyai fungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi di antara bola-bola dan memungkinkan pemeliharaan berupa pemberian pelumas pada seluruh bidang kontak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bantalan gelinding. Jenis-jenis bantalan gelinding yang pertama yaitu single row groove ball bearing. Single row groove ball bearing ini mempunyai alur dalam pada kedua cincinnya. Yang kedua yaitu double lobe shape aligning ball bearing. Jenis ini mempunyai dua baris bola. Masing-masing baris mempunyai alur sendiri-sendiri pada cincin bagian dalamnya. Yang ketiga single row angular contact ball bearing. Single row angular contact ball bearing ini berdasarkan konstruksinya, jenis ini ideal untuk beban radial. Yang keempat yaitu double row angular contact ball bearing. Nah, ini dapat menahan beban radial. Jenis ini juga dapat menahan beban aksial dalam dua arah. Yang kelima yaitu double row baller roller bearing. Mempunyai dua jenis bearing elemen roller yang umumnya mempunyai alur berbentuk bola pada cincin luarnya. Yang keenam yaitu single row cylindrical bearing. Jenis ini mempunyai dua alur pada satu cincin yang biasanya terpisah. Efek dari permisahan ini
dapat bergerak aksial dengan mengikuti cincin yang lain. Yang ketujuh yaitu tapered roller bearings. Dilihat dari konstruksinya, jenis ini ideal untuk beban aksial maupun radial. Yang ke-8, single direction thrust ball bearings. Bearing jenis ini hanya cocok untuk menahan beban aksial dalam satu arah saja. Yang ke-9, double direction thrust ball bearing. Jenis ini sama seperti jenis ke-8, hanya saja bearing ini dapat diberi beban aksial dalam dua arah. 1.5 material bantalan. Bagian dari bantalan yang menerima beban sebagian besar terbuat dari baja silinder yang dikeraskan, di mana hal tersebut berfungsi untuk menahan beban yang difokuskan terhadap kontak permukaan yang relatif kecil. Sedangkan untuk sekat pemisah pada bantalan normal biasanya terbuat dari kuningan atau baja karbon rendah. Namun pada pengoperasian kecepatan tinggi biasanya sekat pemisah terbuat dari baja tekan. Memasuki pembahasan selanjutnya mengenai proses pembuatan bantalan. Banyaknya macam atau jenis bantalan yang ada, proses pembuatannya pun juga tergolong bervariasi. Berikut adalah salah satu contoh pembuatan bantalan untuk jenis deep groove ball bearings. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu beban pada bantalan terdapat 3. Jenis beban yang diterima bantalan, di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pemilihan jenis bantalan. Di antaranya, yang pertama beban radial, yang kedua beban aksial, dan yang ketiga adalah beban tangensial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia itu tidak luput dalam kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.